Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 2 akan memaparkan mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Eka Susanti, yang kedua ada Mbak Bulan Rahmayani, dan yang ketiga ada Mbak Falihah Roslinda. Baik, sebelum kita membahas mengenai Sustainable Development Goals, sebelumnya, pada tahun 2015, PBB telah merumuskan Millennium Development Goals atau MDGs menjadi Sustainable Development Goals atau SDGs. MDGs sendiri mempunyai 8 tujuan, kemudian terurai menjadi 17 tujuan pada SDGs. Tujuan yang pertama adalah menanggulangi kelaparan, di mana tujuan ini dikembangkan menjadi penanggulangan kelaparan, menanggulangi kemiskinan, serta peningkatan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi semua usia. Yang kedua adalah pendidikan universal, kemudian yang dikembangkan menjadi pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga adalah mengenai kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan yang dikembangkan menjadi kesetaraan gender, serta yang keempat adalah penanggulangan atau pengurangan angka kematian anak, mengurangi angka kematian ibu hamil, serta penanggulangan untuk HIV dan AIDS kemudian berkembang menjadi menjamin kehidupan yang sehat bagi seluruh umat manusia. Kemudian tujuan yang ketujuh adalah mengenai sanitasi dan air bersih, kemudian diuraikan menjadi air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, konsumsi, perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Sementara tujuan yang kedelapan adalah kerjasama global untuk pembangunan, yang diuraikan menjadi kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya selanjutnya adalah industri yang inklusif, inovatif, dan infrastruktur, kemudian berkurangnya kesenjangan dalam dan antar negara, pembangunan kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan, serta perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang efektif, tangguh, dan akuntabel. Demikianlah 8 tujuan MDGs yang diuraikan menjadi 17 tujuan dalam SDGs atau Sustainable Development Goals. Yang selanjutnya adalah mengenai urgensi SDGs di Indonesia, di mana urgensi SDGs di Indonesia ini terbagi menjadi 4 pilar yang mencakup ke dalam 17 tujuan SDGs sebagai berikut. Yang pertama merupakan pilar sosial. Adapun yang mencakup ke dalam pilar sosial ini adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, serta kesetaraan gender. Pada intinya, tujuan dari pilar sosial ini adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang selanjutnya merupakan pilar lingkungan hidup. Adapun poin yang mencakup ke dalam pilar lingkungan hidup ini adalah air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Adapun yang menjadi tujuan dari pilar pembangunan lingkungan hidup ini adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Yang selanjutnya merupakan pilar ekonomi. Adapun yang mencakup ke dalam pilar ekonomi ini, yang pertama adalah energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan dari pilar pembangunan ekonomi ini adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang usaha, inovasi, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung dengan kemitraan. Yang selanjutnya merupakan pilar tata kelola dan kemitraan global. Yang mencakup ke dalam poin ini adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Adapun tujuan dari pilar tata kelola dan kemitraan global ini adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.
Nah, demikian merupakan urgensi SDGs di Indonesia yang terbagi ke dalam 4 pilar. Selanjutnya adalah mengenai urgensi pendidikan SDGs Indonesia. Di Indonesia, pendidikan itu memberikan kesempatan bagi semua orang untuk menghadapi perubahan-perubahan di dunia, sehingga mereka memiliki karakter untuk bermasyarakat, pengetahuan dan keterampilan untuk kelangsungan ekonomi dan menumbuhkan masyarakat yang adil dengan menghormati kebudayaan. Target pendidikan pada SDGs adalah: pertama, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikannya jenjang menengah atas tanpa dipungut biaya. Setelah itu, untuk semua anak walaupun memiliki disabilitas dan kekurangan, mereka harus juga mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, akses untuk perkembangan dan pendidikan itu harus mudah untuk setiap masyarakat di Indonesia. Setelah itu, jumlah pemuda dan orang dewasa memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Selanjutnya, urgensi di Indonesia pertama itu adalah pemetaan sarana prasarana. Jadi akan disebarluaskan sarana prasarana akses pendidikan di setiap daerah di Indonesia. Kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki area yang luas, masyarakat yang kuantitasnya cukup banyak, dan area itu dipisahkan oleh lautan, yaitu negara maritim, sehingga penyebaran sarana prasarana atau akses pendidikan itu belum merata. Karena itu, akan adanya PPG ini insya Allah akan memeratakan pendidik di area-area yang membutuhkan pendidik yang profesional. Yaitu kedua, Indonesia sekarang mewajibkan semua sekolah menggunakan kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka ini memberikan proyek penguat profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Hal tersebut mengembangkan karakter anak. Hal tersebut juga memberikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik untuk menghadapi dunia. Dia siap untuk menjadi masyarakat seutuhnya gitu, untuk kedepannya. Yang ketiga, urgensi pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan perlu meningkatkan kualitas guru di setiap daerah Indonesia. Jadi diadakannya PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, atau juga guru penggerak itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru sehingga guru di seluruh Indonesia menjadi guru profesional yang dapat membentuk pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa akan merasa dihargai dan nyaman ketika pembelajaran. Yang keempat, pendidikan budi pekerti harus ditanamkan pada setiap anak Indonesia. Karena adanya globalisasi, yaitu internet, setelah itu akses dalam Google, dalam dunia maya itu sangat mudah, maka masyarakat atau peserta didik harus dibekali suatu budi pekerti dengan karakter yang baik. Itulah urgensi pendidikan SDGs di Indonesia yang telah kami rangkum, sehingga kami cukupkan untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.